Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melawati dengan NIM 185101449. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu kepada Bapak Dr. Muhammad Afrilianto MPD, selaku dosen pembimbing satu saya, dan kepada Ibu Ika Wahyu Anita MPD, selaku dosen pembimbing dua saya, yang telah membantu dan membimbing saya dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi. Di sini, saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Materi Garis dan Sudut dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas 7. Dengan pokok bahasan sebagai berikut, dimulai dari latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Latar belakang. Mardiana mengemukakan bahwa pembelajaran matematika perlu didukung bahan ajar yang mendorong siswa belajar mandiri, yang menuntun siswa dapat menemukan konsep melalui penemuan sebagaimana disarankan oleh pembelajaran kurikulum 2013. Pentingnya bahan ajar dikemukakan oleh Sajati bahwa bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran apabila dikembangkan sesuai kebutuhan guru dan siswa serta dimanfaatkan secara benar akan merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan pembelajaran. Bahan pembelajaran yang didesain secara lengkap, dalam arti ada unsur media dan sumber belajar yang memadai, akan mempengaruhi suasana pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang terjadi pada diri siswa menjadi optimal. Salah satu cabang ilmu matematika yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah geometri. Menurut Ananda, Sanapia, dan Yulianti mengungkapkan bahwa geometri merupakan penyajian abstraksi dari pengalaman visual dan spasial, misalnya bidang, pola, pemetaan, dan pengukuran. Pada tingkat SMP, peserta didik mengenal geometri pada materi garis dan sudut, karena materi garis dan sudut adalah materi dasar yang menjadi prasyarat untuk mempelajari materi selanjutnya dalam geometri. Kesulitan yang dialami peserta didik dalam mempelajari materi garis dan sudut, seperti yang diungkapkan oleh Desinta, Argaswari, dan Usodo dalam Widyawati, Marzal, dan Juwita, yaitu ketika siswa menentukan besar sudut yang menggunakan konsep garis. Pendekatan pembelajaran yang diterapkan sebaiknya adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuannya sendiri, sehingga peserta didik lebih mudah untuk memahami konsep-konsep yang diajarkan dan mengkomunikasikan ide-idenya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dengan demikian, pemilihan pendekatan yang tepat sangat diperlukan. Salah satu pendekatan yang berkesinambungan dengan kemampuan komunikasi matematis adalah pendekatan saintifik. Hosnan dan Sikumbang dalam Wibowo mengemukakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses dalam menguasai konsep, hukum, dan prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dan merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Dalam mengembangkan bahan ajar, guru dapat memanfaatkan komputer. Bahan ajar yang dikembangkan dengan menggunakan komputer berupa bahan ajar interaktif, karena penggunaan komputer dirasakan sangat bermanfaat dalam pembelajaran, khususnya mata pelajaran matematika. Berbagai software
diciptakan dan dapat dipakai untuk mendukung penyampaian konsep matematika. Software yang dipakai dalam penelitian ini adalah GeoGebra. Media GeoGebra merupakan bentuk implementasi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Software GeoGebra memiliki kelebihan yang dapat menggambarkan benda atau objek di ruang dimensi 2 sampai 3 dimensi. Sehingga siswa akan lebih mudah dalam mengabstraksikan benda atau objek yang sukar untuk digambarkan secara manual. Pembelajaran matematika perlu dirancang untuk dapat menstimulasi peserta didik untuk mampu berkomunikasi dengan baik. Proses komunikasi yang baik diharapkan dapat menstimulasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai ide matematika atau membangun pengetahuannya. Menurut Alfiani, mengemukakan bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar, terutama dalam pembelajaran matematika. Ketika siswa ditantang berpikir tentang matematika dan dapat mengkomunikasikan hasil pikiran mereka secara lisan atau dalam bentuk tulisan, berarti mereka sedang belajar menjelaskan dan meyakinkan apa yang ada di dalam benak mereka. Melalui pembelajaran matematika, siswa diharapkan dapat mengkomunikasikan berbagai gagasan dengan simbol, tabel, diagram, media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Akan tetapi, masih rendahnya kemampuan komunikasi di sekolah menengah pertama seperti yang diungkapkan oleh Darkasi, Johar, dan Ahmad, bahwa rendahnya kemampuan komunikasi matematis di sekolah menengah pertama disebabkan karena guru masih cenderung aktif dengan pendekatan ceramah dalam penyampaian materi kepada peserta didik, sehingga siswa dalam mengkomunikasikan matematis masih sangat kurang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu proses pengembangan lembar kerja peserta didik dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra pada pembelajaran materi garis dan sudut. Yang kedua, kelayakan lembar kerja peserta didik dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra. Yang ketiga, efektivitas lembar kerja peserta didik dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas 7. Dan yang keempat, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan lembar kerja peserta didik dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra pada siswa kelas 7. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Menurut Effendi dan Hendriana menyatakan bahwa penelitian pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Proses yang dilakukan terdiri dari analisis hasil penelitian yang berkaitan dengan produk yang dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan hasil temuan uji coba lapangan, dan revisi untuk memperbaiki kekurangan dan dikembangkan dalam tahap uji coba lapangan. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan lembar kerja peserta didik. Produk yang dihasilkan berupa lembar kerja peserta didik. Tahap-tahap penelitian R&D dengan model Bohr and Gall terdiri dari 10 tahap. Namun, pada tahap berikutnya disederhanakan sesuai dengan kebutuhan peneliti, mengingat karena keterbatasan waktu, situasi, dan kondisi. Selanjutnya tempat penelitian yaitu di SMP Negeri 3 Sukatani. Subjek penelitian untuk uji coba terbatas terdiri dari 15 orang siswa kelas 8D, uji coba luas terdiri dari 30 orang siswa kelas 7. Instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara, dokumentasi, angket validasi ahli materi, angket validasi ahli media, angket validasi praktisi, angket respons siswa, dan soal tes kemampuan komunikasi matematis.
Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dimulai dari proses pengembangan LKPD. Yang pertama, melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara kepada guru mata pelajaran matematika kelas 7. Selanjutnya, pengembangan produk. Pada tahap proses pengembangan produk awal, peneliti mengumpulkan informasi berupa teori pendukung untuk produk yang akan dirancang. Peneliti mengumpulkan beberapa sumber belajar yang dipakai di sekolah. Setelah mendapatkan beberapa sumber referensi, peneliti melakukan rancangan konsep sebagai gambaran dasar, serta melakukan diskusi dengan pembimbing terkait proses perancangan produk yang akan dibuat. Selanjutnya, desain produk. Pada tahap ini, peneliti menyusun kerangka desain perangkat lembar kerja peserta didik, materi garis dan sudut dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra. Lembar kerja peserta didik dibagi menjadi 8 subpokok bahasan. Selanjutnya, validasi desain. Validasi desain pengembangan LKPD berbantuan GeoGebra pada materi garis dan sudut diuji oleh 3 orang ahli yang terdiri dari 2 orang ahli materi dan 1 orang ahli media. Selanjutnya, revisi desain. Setelah melakukan validasi desain dan mendapatkan penilaian dari validator, selanjutnya peneliti melakukan perbaikan terhadap produk yang dikembangkan dari masukan para ahli. Selanjutnya yaitu melakukan uji coba produk. Setelah produk melalui tahap validasi oleh ahli materi dan ahli media, serta telah selesai diperbaiki, kemudian produk diuji cobakan. Uji coba produk ini melalui 2 tahap, yaitu uji coba terbatas dan uji coba luas. Selanjutnya, melakukan revisi produk. Revisi produk merupakan tahapan perbaikan produk berdasarkan masukan dari validator. Selanjutnya yaitu kelayakan LKPD. Berdasarkan rekapitulasi dari penilaian ahli materi, media, dan praktisi mendapatkan nilai rata-rata persentase sebesar 85,22% dan masuk dalam kategori sangat layak. Selanjutnya, berdasarkan angket respon siswa, mendapatkan rata-rata persentase sebesar 83,83%, masuk dalam kriteria sangat baik. Yang ketiga yaitu efektivitas LKPD pada uji coba terbatas memperoleh persentase sebesar 69% dengan interpretasi efektif. Pada uji coba luas memperoleh persentase sebesar 66,33% dengan interpretasi efektif. Berdasarkan tabel di atas didapat bahwa rata-rata uji efektivitas sebesar 67,66% menunjukkan bahwa LKPD yang dikembangkan efektif terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Adapun kendala-kendala yang dihadapi saat penelitian yaitu yang pertama, peserta didik masih pasif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurang kerjasama dalam kelompoknya. Yang ketiga, pada awal penelitian, peserta didik masih bingung mengikuti instruksi dari penelitian. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Proses pengembangan LKPD menggunakan proses penelitian pengembangan dari Board and Gall yang disederhanakan. Kedua, kelayakan LKPD yang dikembangkan berdasarkan penilaian para ahli masuk dalam kategori layak untuk digunakan. Ketiga, berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis menunjukkan bahwa LKPD yang dikembangkan efektif terhadap kemampuan komunikasi siswa. Yang keempat, kendala-kendala yang ditemui pada proses penelitian dan pengembangan yaitu peserta didik masih pasif ketika mengikuti proses pembelajaran. Dalam kelompoknya, peserta didik kurang kerjasama dan peserta didik masih bingung mengikuti instruksi dari peneliti. Cukup sekian pemaparan hasil penelitian skripsi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.